Bab 084. Runa merintih kesakitan saat Juan berusaha memasukkan miliknya. Hentikan, Mas, ini sangat sakit. Jeritnya. Tahan sebentar Runa. Ini hanya sakit sebentar saja, ucap Juan menenangkan Runa. Juan berusaha melakukannya sepelan mungkin, karena ini pertama kalinya bagi Runa. Namun karena kesulitan, akhirnya ia mendorong dengan kuat hingga akhirnya berhasil masuk. Runa memekik keras bahkan sampai mencakar punggung Juan. Namun lama-kelamaan rasa sakit itu berganti dengan rasa nikmat yang tercipta. Mereka terus bergelut dalam panasnya gairah, hingga beberapa jam lamanya. Akhirnya Runa pun tertidur pulas karena kelelahan. Juan tersenyum menatap Runa yang tidur di sampingnya. Rasa penyesalan dan cinta bercampur aduk dalam hatinya. Maafkan aku Runa, Juan pun ikut terlelap di samping Runa sambil memeluk erat tubuh polosnya. Baca juga guys novel judulnya, Ampun Om, Aku Nggak Kuat. Napen, gadis nakal. Blurb aku taruh di kolom komentar ya, makasih. Komentar, 98. Catatan penulis. 65. 88 Juan dan Runa. Pagi harinya, Runa terbangun dengan tubuh yang lemas dan terasa sakit semua, apalagi di bagian pangkal pahanya. Perlahan, dia membuka matanya, mencoba mengenali ruangan di sekelilingnya. Ini bukan kamarku, gumamnya pelan. Runa kemudian berusaha duduk di tempat tidur dan menoleh ke samping, lalu matanya membulat terkejut. Di sebelahnya, seorang pria tidur tengkurap tanpa mengenakan pakaian di tubuh bagian atas, sementara bagian bawahnya tertutup selimut. Ya Tuhan, siapa dia? Bisiknya dalam hati. Runa ketakutan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia mencoba mengingat kejadian semalam. Ingatannya samar-samar, mengingat dirinya berada di klub dan bertemu dua pria. Dia mulai merasa pusing saat itu, lalu seseorang membantunya. Apa dia Mas Juan? Gumamnya lagi, suaranya nyaris tak terdengar. Perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul, Runa kebelet pipis. Dengan pelan Runa bergerak mencoba bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi. Namun, ketika selimut yang menutupi tubuhnya tersingkap, dia terperangah. Tubuhnya polos tanpa sehelai kain pun. Seketika dia menjerit. Ah! Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku nggak pakai baju? Jeritan Runa membangunkan pria di sebelahnya. Juan mengerjap, lalu menoleh ke arah Runa dengan ekspresi malas. Ada apa, Runa? Tanyanya dengan suara berat khas orang yang baru bangun tidur. Runa memalingkan wajah, malu sekaligus marah. Mas Juan, kenapa kita ada di sini? Kenapa aku nggak pakai baju? Apa yang Mas Juan lakukan padaku? Pekiknya, hampir menangis. Juan menguap sejenak sebelum menjawab santai. Bukankah kamu sendiri yang bilang ingin punya anak dariku? Lagi pula, semalam kamu yang memperksaku. Jadi jangan playing victim, Runa. Mata Runa membelalak. Nggak mungkin. Mana mungkin aku memperksa Mas Juan? Aku ini masih polos dan belum pernah melakukan hubungan Mas. Nggak mungkin aku memaksa Mas Juan. Ucapnya terisak. Juan menghela nafas panjang,
lalu duduk di tepi ranjang. Dengan nada datar, dia berkata, "Gunakan otakmu itu untuk mengingat apa yang terjadi semalam. Jangan bilang kamu amnesia." Runa terdiam. Lalu dia berusaha mengingat kilasan kejadian semalam. Wajahnya memerah saat bayangan dirinya membuka pakaian dan memaksa Juan menyentuhnya melintas di benaknya. "Ya Tuhan," gumamnya pelan, malu sekaligus ngeri. Juan mengamati ekspresi Runa dan tersenyum tipis. "Sudah ingat sekarang?" tanyanya. Runa mengangguk kecil. "Bagus. Jadi jangan bertingkah seolah kamu korban. Di sini, aku yang jadi korban. Kamu yang menemaksaku. Kalau mau marah, aku yang seharusnya lebih berhak untuk marah dan menuntutmu atas kasus pelecehan." Juan bangkit, menyingkap selimut dari tubuhnya, lalu berjalan menuju meja untuk mengambil sebotol air mineral. Tubuhnya polos, tanpa sehelai kain pun, membuat Runa refleks menutup matanya dan menunduk sambil sesekali mencuri-curi pandang, menatap tubuh atletis milik Juan. Serta milik Juan yang sekarang sedang lemas. "Jangan pernah lagi menginjakkan kakimu di tempat seperti itu," ucap Juan sambil meneguk air. "Untung tadi malam aku ada di sana. Kalau tidak, bagaimana nasibmu? Jangan pernah terima apapun dari orang yang tidak kamu kenal." Runa. "Faham." Runa hanya mengangguk, air mata kembali menggenang di matanya. "Apa semalam kita benar-benar melakukannya, Mas? Aku takut. Kalau aku hamil, gimana? Papi sama Mami pasti marah sama aku," ujarnya. Terisak. Juan tertawa kecil, lalu mendekat dan duduk di sampingnya. "Kamu yakin mereka bakal marah? Melihat kelakuan orang tuamu dan juga orang tuaku, kurasa mereka malah senang karena akan punya cucu." 66. Runa menatap Juan dengan bingung. "Mas Juan kok bisa ngomong kayak gitu? Aku kan belum nikah. Itu bakal jadi aib buat keluargaku." Juan menatapnya serius. "Kalau begitu, menikahlah. Dengan siapa? Apa ada laki-laki yang mau menikahi wanita yang sudah nggak perawan lagi?" tanya Runa, mulai menangis lagi. Juan menghela napas, lalu menyentil dahi Runa sedikit keras karena merasa gemas. "Tentu saja denganku, bodoh. Bukankah kamu mau menikah denganku? Tapi kalau kamu berubah pikiran juga nggak apa-apa, aku nggak memaksa. Ya walaupun aku sedikit rugi, karena kamu sudah memperkosaku semalam." Runa menatap Juan tak percaya. "Apa Mas Juan serius? Bukannya Mas bilang mau menikah 2 atau 3 tahun lagi? Kalau menunggu selama itu, aku keburu melahirkan." Juan tersenyum tipis, menatap Runa dengan ekspresi santai namun tajam. "Aku berubah pikiran. Aku mau menikah sekarang. Asal kamu mau melamar aku," ucapnya ringan, seolah tidak ada beban di balik kata-katanya. Runa mengerutkan kening, bingung dengan ucapan Juan. "Melamar Mas Juan? Bukannya laki-laki yang seharusnya melamar perempuan?" tanyanya dengan nada yang masih dipenuhi rasa tidak percaya. Juan mendengus kecil, lalu menjawab dengan nada santai. "Itu kalau orang lain Runa. Kalau kita, lain cerita. Karena kamu yang memperkosaku, kamu yang harus bertanggung jawab dengan melamarku." Tanpa menunggu respons dari Runa,
Juan berbalik dan melangkah masuk ke kamar mandi. Sementara itu, Runa tetap duduk terpaku di tempatnya. Ucapan Juan terus terngiang di kepalanya, membuat pikirannya berkecamuk antara bingung, malu, dan tidak percaya. Tak lama, Juan keluar dari kamar mandi dengan wajah yang basah dan handuk melilit pinggangnya. Ia menatap Runa yang masih duduk di tempat tidur dengan selimut membungkus tubuhnya rapat-rapat. "Berendamlah. Aku sudah siapkan air hangat. Tubuhmu pasti lebih rileks setelah itu," ujarnya santai. Runa menunduk malu. "Mas, bisa ambilkan jubah mandi untukku?" Aku tidak pakai apa-apa," pintanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Namun, alih-alih mengambil jubah mandi, Juan malah mendekatinya. Tanpa banyak bicara, ia menyingkap selimut yang membungkus tubuh Runa. "Mas, kamu mau ngapain?" Pekik Runa, wajahnya memerah seketika. Tangannya buru-buru merapatkan selimut untuk menutupi dirinya. Juan tidak menjawab. Dengan santai, ia mengangkat tubuh Runa ke dalam gendongannya. Runa meronta-ronta, panik. "Turunkan aku, Mas. Aku malu," serunya dengan wajah yang semakin merah. Juan tertawa kecil, suaranya terdengar ringan namun menggoda. "Tidak usah malu, Runa. Aku sudah melihat semuanya tadi malam. Bahkan ukuran dadamu pun aku sudah tahu," katanya sambil menahan senyum. Runa memalingkan wajahnya, malu sekaligus kesal. "Hentikan, Mas. Aku benar-benar malu," bisiknya, menyembunyikan wajahnya di dada Juan. Juan membawanya ke kamar mandi dan perlahan menurunkan tubuhnya ke dalam bathtub yang penuh dengan air hangat dan busa sabun. "Berendamlah. Kamu akan merasa lebih nyaman setelah ini," ucapnya. 67. Sebelum berbalik keluar dari kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Runa mendengar suara Juan berbicara melalui telepon. "Jeff, belikan baju ganti untukku dan Runa," katanya dengan nada tegas. "Baik, Tuan. Anda ingin baju santai atau formal?" tanya suara dari seberang telepon. "Baju santai saja," jawab Juan. "Untuk Runa, carikan dress ukuran M, celana dalam yang sesuai, dan bra ukuran 38. Mendengar itu, Runa membelalak di dalam bathtub. "Dia bahkan tahu ukuran dalamanku," pikirnya, wajahnya kembali memanas karena malu. Tak lama kemudian, Juan kembali masuk ke kamar mandi. Kali ini, tanpa ragu, ia melepas handuknya dan masuk ke dalam bathtub, duduk di belakang Runa. Kedua tangannya melingkari tubuhnya dengan santai. "Mas Juan, kamu ngapain?" tanya Runa, suaranya gemetar. "Berendam. Apa lagi?" jawab Juan dengan nada santai, memejamkan matanya seolah tak peduli. Walau agak risih namun Runa memilih diam karena tubuhnya lelah dan malas berdebat terus dengan Juan. Namun ternyata bukannya menjadi rileks setelah berendam, justru semakin membuat Runa kelelahan. Karena Juan kembali mengajaknya mengulangi kegiatan panas mereka seperti malam tadi. Namun bedanya sekarang Runa melakukannya dalam kondisi sadar dan tidak terpengaruh obat perangsang lagi, jadi dia merasa malu. Setelah selesai mandi dan berpakaian, Juan mengajak Runa untuk segera pulang. Sebelum berangkat,
Ia mengaktifkan ponselnya dan juga ponsel milik Runa. Ternyata, ada puluhan panggilan tak terjawab serta pesan masuk, sebagian besar dari nomor ibunya dan Mami Runa. Juan mendesah sambil mengusap wajahnya, lalu menekan tombol untuk menelepon ibunya. Panggilan segera diangkat, dan suara Bu Arini langsung terdengar lantang di seberang. "Anak kurang ajar. Di mana kamu sekarang?" "Satu," teriak Bu Arini hingga Juan refleks menjauhkan ponsel dari telinganya. "Jangan berteriak, Bu. Aku belum tuli," jawab Juan dengan nada kesal. "Katakan, kemana kamu membawa Runa semalam?" Suara ibunya mulai terdengar lebih tenang, meskipun jelas masih penuh kemarahan. "Runa ada di apartemenku sekarang. Dia baik-baik saja dan aman bersamaku," jawab Juan santai. "Aman? Kamu kira ibu bodoh? Justru kamu lebih berbahaya bagi Runa," balas Bu Arini dengan nada sewot. Juan memutar matanya, tak percaya dengan tuduhan itu. "Astaga, Bu. Apa ibu kira aku ini penjahat? Kalau tidak percaya, lihatlah sendiri," katanya sambil mengalihkan panggilan ke video call. Di layar, wajah Bu Arini terlihat masam, penuh kekhawatiran. "Di mana Runa sekarang?" tanya ibunya tajam. Juan memutar kamera ke arah Runa yang berdiri di belakangnya. "Lihat, Bu. Dia masih utuh, kan?" katanya dengan nada bercanda. "Runa, kamu nggak apa-apa, sayang. Kemana kamu tadi malam? Kenapa tidak menghubungi tante atau mamimu? Kami semua sangat khawatir," tanya Bu Arini lembut, nada suaranya langsung berubah saat berbicara. 68. Pada Runa. Runa tersenyum kecil, meski terlihat sedikit gugup. "Runa baik-baik saja, Tante. Maafkan Runa. Semalam Runa pergi bersama teman, jadi lupa menghubungi Mami," jawabnya, berusaha terdengar tenang meskipun wajahnya sedikit memerah. Bu Arini tampak lega mendengar jawaban itu. "Kalau begitu, bilang sama Juan untuk mengantarmu pulang segera. Mamimu sebentar lagi bakal kesini," katanya sebelum menutup panggilan. Setelah panggilan berakhir, Juan menoleh pada Runa dengan ekspresi kesal. "Katakan, Runa, apa yang kamu lakukan pada ibuku? Kenapa dia lebih sayang padamu daripada pada aku, anaknya sendiri?" tanyanya dengan nada sedikit sarkastis. Runa tersenyum kecil, jelas menikmati situasi ini. "Itu karena aku anak yang manis dan penurut. Nggak kayak Mas Juan yang nakal dan sering bikin Tante Arini marah," jawabnya sambil tersenyum menggoda. Juan hanya mendengus kesal, mengacak rambut Runa. "Ayo, kita pulang sebelum ibuku makin ngamuk," katanya sambil mengambil kunci mobil. Setibanya di rumah orang tua Juan, mereka langsung disambut oleh Bu Arini dan Bu Sukma, Mami Runa, yang sedang duduk di ruang tamu. Begitu melihat Runa, Bu Sukma langsung berdiri dan menghampirinya dengan wajah penuh kelegaan. "Runa, kamu kemana aja? Mami semalaman gak bisa tidur nungguin kabar darimu," ucap Bu Sukma sambil memeluk erat Runa. Runa menunduk, merasa bersalah. "Runa tadi malam pergi sama teman kuliah, Mi. Maaf, Runa lupa nggak kasih kabar ke Mami," jawabnya pelan, takut dimarahi. Bu Sukma menghela napas panjang,
lalu mengelus tangan Runa dengan lembut. Nggak apa-apa, Runa. Yang penting kamu baik-baik saja. Tapi lain kali, tolong kabari Mami ya, katanya dengan nada lembut. Runa mengangguk patuh, merasa lega ibunya tidak marah besar. Namun, suasana berubah saat Bu Arini menatap tajam ke arah Runa. Lalu, kenapa kamu bisa ada di apartemen Juan, Runa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa Juan yang memaksamu? Tanya Bu Arini penuh selidik. Mendengar itu, Juan langsung melotot kesal. Bu, aku nggak senakal itu sampai memaksa Runa. Kami ke apartemenku karena sama-sama mau. Lagian, kami sudah dewasa, jadi wajar melakukan hal itu, jawab Juan belak-belakan tanpa rasa bersalah.